Bravo buat Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Senang banget rasanya ya, sekarang Sambo dan PC udah ditahan, dimana mereka nggak lagi tinggal di rumah layaknya bintang 5 ya guys. Apalagi tuh kayak Bu PC kan kemarin lama banget dia baru ditahan, muncul ke publik aja udah hampir 1 bulan gitu. Kayak princess aja tuh Bu PC, alasan sakit lah, berkemanusiaan lah, padahal dianya seorang perempuan. 5 tersangka pembunuhan berencana tuh, dia seorang diri perempuan, dia seorang ibu, nggak punya peri kemanusiaan. Ngapain juga memikirkan peri kemanusiaan buat perempuan kayak begitu? Masa dia biarkan hal pembunuhan terjadi malah dia ikut di dalamnya? Bayangin coba. Tapi kita udah senang banget gitu, karena Jaksa Agung udah memberikan statement gitu, mereka nggak akan mau diintervensi dari luar. Oke, kita pegang gitu kan omongan para jaksa agung yang menangani kasus pembunuhan Brigadir J, karena memang ini yang kita harapkan gitu. Kejaksaan Agung bertindak yang seadil-adilnya gitu kan buat kasus pembunuhannya Brigadir J gitu. Karena mengingat memang banyaknya uangnya Pak Sambo dan Ibu PC, kita takut tuh uangnya mengalir. Memang kita sangat menakutkan itu gitu kan, menakutkan dimana nanti uangnya bakal ngalir ke hakim, ke jaksa. Tapi karena Bapak Jaksa sendiri yang udah mengatakan nggak ada lagi, tidak akan mau diintervensi dari luar. Oke, 100 jempol buat Kejaksaan Agung kita, walaupun masyarakat kami hanya punya 4 jempol di tubuh kami. Dan untuk Baradae ya, memang banyak masyarakat yang berempati dengan Baradae, tapi saya setuju sih dengan Kejaksaan Agung tetap sama diberlakukan secara hukum. Baradae tetap harus diberlakukan secara hukum karena ini adalah memang negara hukum. Tapi memang kalau kayak saya pribadi memang tidak sepakat kalau hukumannya Baradae itu sama beratnya dengan Sambo dan Ibu PC, karena kan memang dalangnya Sambo dan Ibu PC gitu, bukan Baradae gitu. Baradae hanya melakukannya sesuai atas perintah aja, dimana dia adalah jabatan terendah gitu di kepolisian gitu. Kalaupun dihukum ya kita sebagai masyarakat berharap hukumannya itu tidak seberat Sambo dan PC gitu, karena kan sumber dari segala sumbernya itu kan dalangnya Sambo dan PC yang udah suap sana sini, yang udah membuat skenario gitu. Nah memang inilah yang kita harapkan gitu kan, harapan terakhir rakyat itu adalah di pengadilan nanti memang gitu, dimana memang kita mengharapkan gitu kan agar di pengadilan nanti baik siapapun yang hakim atau jaksa yang berwenang menangani kasusnya pembunuhan Brigadir J gitu, kita berharap memang jaksa dan hakim orang yang memang dipakai Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, yang kuat mental, kuat iman gitu kan. Kalaupun ada itu yang namanya katanya amplop bakal mengalir, ditolak gitu, ditolak aja gitu. Kalau udah sempat diterima dipulangkan, itu aja sih harapan kita, karena memang mengingat banyak hidup Bu PC gitu. Tapi inilah mudah-mudahan aja kayak Bapak bilang tidak mau diintervensi dari luar. Oke, kita pegang omongannya para jaksa dan hakimnya seperti itu, karena kita masyarakat banyak mendukung Brigadir J bukan karena Brigadir J itu orang susah, lebih miskin atau orang miskin lah dibandingkan Bu PC yang orang dimana mereka ada pejabat atau seorang jenderal ya Pak Sambo, bukan gitu. Orang miskin pun kalau salah ya memang ya kita salahkan gitu. Kita juga menolak keras yang namanya pelecehan sebagai masyarakat Indonesia gitu kan. Tapi karena kita melihat gitu tidak ada pelecehan di sini gitu kan, kita lihat dari alur ceritanya dari awal sampai Z, meskipun ada juga memang beberapa masyarakat, tapi lebih banyak tetap yang mendukung almarhum Brigadir J, dan itu juga mereka jadi putar balik ngebela Bu PC, kasihan sama Bu PC itu karena ada statement pengacara dari Bu PC kan gitu. Tapi tetap lebih banyak yang pendukung almarhum Brigadir J. Kenapa gitu kan? Karena dia bilang seadil-adilnya kata kuasa hukumnya almarhum Brigadir kuasa hukumnya Ibu PC dan Pak Sambo bilang provokatif lah gitu kan. Provokatif dari mana gitu kan? Itu yang kita yang nggak suka gitu kan, orang Pak Sambo aja
mau setelah jabatannya dicopot kok diperiksa gitu kan, memang posisinya udah terjepit gitu. Karena kita melihat baik di Duren 3, baik di Magelang gitu kan, kita memang tidak ada di lokasi kejadian, bahkan penyidik sekalipun tidak ada di lokasi kejadian. Tapi kan dari pernyataan-pernyataan dan laporan-laporan Bu Pece yang tidak bisa diterima dengan akal sehat dan naluri hati manusia, baik dipikirkan secara logika pun, kayak kata Pak Patra, baik dipikirkan secara hati, baik secara perasaan dan hati nurani, baik rasa empati, Bu Pece dan Pak Sambo itu nggak ada menang-menangnya gitu kan. Kalau kayak kata Pak Patra kan, yang logis itu belum tentu fakta, yang fakta itu udah pasti logis gitu. Sama halnya, yang ada bukti itu udah pasti fakta, kalau tidak ada bukti tidak mungkin fakta gitu. Karena itu pelecehan itu kan tidak ada bukti, dia tidak bisa memberikan bukti katanya. Oleh sebab itu bukti tidak fakta, seperti kata Pak Arman Haris, kuasa hukum Bu Pece. Tidak diwajibkan seorang tersangka memberikan barang bukti gitu kan, dan menghilangkan barang bukti juga itu diwajibkan atau bagaimana, kan itu yang menjadi pertanyaannya gitu kan. Karena dia tidak wajib kok memberikan barang bukti terus dihilangkan gitu. Nah, berhubung di sana kita juga melihat ada barang bukti gitu kan. Di Magelang juga bisa dipatahkan kok, walaupun di Duren 3 di SP3, tapi di Magelang pun bisa dipatahkan juga. Dengan dia memuji-mujinya si Brigadir J, masa dilecehkan kata dia trauma, seharusnya ketakutan dengan orang melecehkannya dia. Ini tidak, dia biasa aja, malah kurang bareng, malah muji-muji, malah mencari Joshua gitu kan. Tidak ada jiwa-jiwa seorang korban tidak ada di dalam diri Bu Pece. Bu Pece sekarang ini pun terlihat mungkin lusuh atau kurang tidur karena memikiri kasusnya ini gitu kan, udah sampai ke hukum gitu. Kalau di CCTV kan dia biasa aja gitu, nggak ada trauma sama sekali dengan itu anak gitu. Jadi inilah yang kita harapkan seadil-adilnya gitu kan. Mudah-mudahan gitu hakim bisa melihat dengan jelas dan jeli gitu kan, berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada, bukan dari kesaksian-kesaksian palsu lagi dari Ibu Pece. Karena kesaksiannya Bu Pece hanya si Kuat Maruf yang dimana dia adalah orang bayarannya Bu Pece gitu. Jadi kita sangat mengharapkan itu. Kita berharap sekali semuanya nanti di pengadilan sebagai masyarakat, kita berharap berjalan lancar, berjalan seadil-adilnya gitu kan. Tidak lagi ada kebohongan gitu, mendengarkan kebohongan demi kebohongan gitu. Kayak pernyataannya Pak Ramsal Aritonang ya, kenapa dia mau menjadi kuasa hukum Sambo? Karena Sambo katanya bakal berterus terang di pengadilan. Kenapa harus di pengadilan gitu berterus terang, terus di sini ngebohongi terus gitu? Selama tidak ke pengadilan berbuat kebohongan-kebohongan terus di publik. Karena memang dari awal pun kuasa hukumnya mereka ini udah mengatakan, Pak Patra mengharapkan agar ini tidak sampai ke pengadilan. Memang itu yang diharapkannya, makanya dia membuat kebohongan-kebohongan biar tidak sampai gitu, biar di SP3 nih kasus, biar tidak sampai kasus ke pengadilan. Tapi kita masyarakat cerdas gitu, dan kuasa hukum Pak Kamarudin juga is the best gitu. Kita nggak mau ini cuman berhenti di situ aja di SP3, enak aja udah bunuh orang SP3. Kita memang berharap ini bakal sampai ke pengadilan gitu. Karena sudah sampai di pengadilan terus dia mau terus terang dengan apa lagi? Cerita pelecehan lagi yang tidak masuk di akal itu. Ini mereka ini sebenarnya pasal berlapis ya gitu. Pasal berlapisnya gini, udah ngebunuh, hilangkan barang bukti, pokoknya ya para penegak hukum juga kan tahu itu. Terus pencemaran nama baik kalau bisa dibilang, karena memberikan laporan terus yang salah dan tanpa ada yang barang bukti, menuduh tanpa bukti gitu. Itu kan disebut dengan fitnah. Yang dikatakan fitnah kan adalah menuduh tanpa bukti. Itu yang dikatakan fitnah. Maka dari itu kita pegang kata-kata Kejaksaan Agung, kita bakal tidak mau diintervensi dari luar. Karena memang itu yang kita harapkan, karena memang mengingat banyaknya uangnya Sambo dan Pece, kita berharapnya seperti itu. Karena ini yang kita takutkan, takutnya nanti di pengadilan hakim udah pada disuap, jaksa udah pada disuap gitu. Tapi saya percaya masih banyak penegak hukum Indonesia yang punya hati nurani, yang punya rasa jiwa sosial dan empati yang tinggi, yang takut akan Tuhan. Jadi sekali lagi kita ucapkan, kita salut dengan jaksa yang udah mau melakukan penahanan dengan Sambo dan Pece dan kawan-kawannya.
bravo, walaupun kita cuma punya 4 jempol di tubuh, kita mau berikan 100 jempol buat Jaksa Agung.